Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus. Setiap merayakan Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus, kita diingatkan dengan Allah kita yang sangat luar biasa. Allah kita yang sungguh hebat. Allah kita yang sungguh besar. Allah Tritunggal Maha Kudus kita yakini sebagai Tuhan kita yang kita puji, sembah, dan muliakan. Allah Tritunggal Maha Kudus kita imani memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, dialah Sang Pencipta yang menciptakan dunia ini dan segala isinya. Dia jugalah yang menginisiatifi penyelamatan kita manusia. Allah Putra, dialah misionaris utama yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita manusia lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan Allah Roh Kudus, dialah Roh Penghibur, Roh Pengudus, yang menyucikan kita manusia. Ketika dibaptis, kita menerima Roh Kudus, sehingga kita manusia yang penuh dengan dosa ini disucikan. Manusia yang penuh dengan kelemahan-kelemahan kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus, kerap manusia terbentur. Bagaimana 3 pribadi Allah ini menjadi satu? Padahal kita mengimani bahwa ketiga pribadi Allah ini satu, bahkan sehakikat dalam kealahannya. Saudara-saudariku yang terkasih, persoalan ini sering terjadi karena kita mulai memasukkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam kategori bilangan. Kita sering menakar Allah dalam pikiran manusiawi kita. Kita mengira bahwa Allah itu dapat kita masukkan atau kita pikirkan dengan akal budi kita. Padahal Allah itu sungguh besar, Allah itu sungguh mulia, Allah itu sungguh agung. Kebesaran, kemuliaannya, dan keagungannya itu melampaui daya pikir manusia. Orang sering menghitung-hitung Allah Tritunggal Maha Kudus, seolah-olah Allah Tritunggal Maha Kudus itu dapat dimatematisasikan, atau seolah-olah Allah Tritunggal Maha Kudus itu masuk dalam perhitungan manusiawi, hingga akhirnya lupa untuk merefleksikan bagaimana ketiga pribadi Allah ini dapat menjadi satu. Saudara-saudariku yang terkasih, ketiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dapat menjadi satu karena ikatan cinta, daya ilahi cinta yang sangat luar biasa yang mengikat mereka begitu erat. Ketiga pribadi Allah menjadi satu karena relasi ketiga pribadi Allah ini berada dalam relasi cinta yang penuh, sehingga mereka bukan lagi 3, tetapi menjadi satu. Dalam perkawinan, kita juga mengingat bahwa mempelai laki-laki dan perempuan dikatakan mereka bukan lagi 2 menjadi satu. Ini karena cinta. Cintalah yang mempersatukan. Cinta yang dengan daya ilahinya dapat membuat kita menjadi satu. Dan bahkan ketika kita mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, kita dapat bersatu dengan Dia, berelasi dengan Dia dengan sungguh intens. Saudara-saudariku yang terkasih, cinta itu memang mempersatukan.
Cinta ini tidak mencerai-beraikan. Dalam cinta tidak ada kebencian. Dalam cinta tidak ada iri hati. Dalam cinta hanya terdapat relasi yang sangat indah, harmoni yang sangat indah, harmoni yang mempersatukan. Setiap merayakan Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus ini, saya selalu teringat dengan motto Bapak pendiri kami, Santo Arnoldus Jansen. Beliau berkata, "Vivat Deus unus et trinus, in cordibus nostris et in cordibus hominus." Yang artinya, semoga Allah Tritunggal Maha Kudus hidup dalam hati kita dan dalam hati semua orang. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sering-sering mendoakan ini. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus hidup dalam hati kita dan dalam hati semua orang. Karena apabila Allah Tritunggal Maha Kudus hidup dalam hati kita dan dalam hati semua orang akan dipenuhi dengan cinta. Hati semua orang akan dipenuhi dengan harmoni. Hati semua orang akan dipenuhi dengan sifat ingin bersatu, bukan ingin bercerai-berai. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan berdoa semoga Allah Tritunggal hidup dalam hati kita dan dalam hati semua orang, semoga cinta itu benar-benar hidup dalam hati kita. Jika Allah hidup dalam hati kita, cinta juga hidup dalam hati kita. Dan jika cinta itu telah hidup, jika cinta itu telah penuh dalam hati kita, maka persoalan-persoalan seperti pertemanan, persaudaraan, persahabatan, rumah tangga yang mulai renggang akan disatukan. Dan mari kita bersama-sama juga berdoa agar cinta yang sama ini hidup dalam hati seluruh orang di negara kita ini, agar tidak ada lagi kebencian satu sama lain, namun kita menjadi satu dalam negara, dalam bangsa yang kita cintai ini. Karena lewat cinta, segala perbedaan dapat disatukan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi, semoga Allah Tritunggal yang Maha Kudus hidup dalam hati kita dan dalam hati semua orang, agar kita dapat merasakan cinta yang sejati. Tuhan memberkati.